Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ayuha asy-syabab, fi ayyi makan antum mawjud. Dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang kisah yang unik dan menarik. Apakah itu? Yaitu bendungan Siti Jubaidah. Sebelumnya, sebagaimana biasa, mari kita semak terlebih dahulu ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Seperti orang-orang yang mengeluarkan harta bendanya karena Allah, itu diibaratkan seperti satu biji ditanam akan muncul 7 biji. Dari 7 biji itu akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 100 biji. Begitulah cara Allah untuk membalas kebaikan-kebaikan hambanya. Kali ini kita akan melihat mata air di daerah kota Makkah yang bernama Siti Jubaidah. Kalau kita city tour kembali dari Arafah, ada sebuah gunung arah sebelah kanan yang menuju ke arah kota Makkah. Itulah tembok, itulah bendungan yang dibuat oleh Siti Jubaidah. Sebelumnya kita juga melihat mata air yang ditinggalkan oleh Nabi Musa di daerah Jordan. Itu pun dialirkan menuju ke lembah Petra, ke perkampungan Petra. Kemudian kita juga melihat mata air yang ada di sekitaran kerajaan Saudi Arabia. Itu memang banyak. Tapi yang uniknya, Siti Jubaidah ini membangun sebuah bendungan diperuntukkan untuk jemaah haji dan umrah. Kenapa muncul inspirasi seperti itu? Ketika Siti Jubaidah menjalankan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, beliau melihat kekeringan di kota itu. Susah air. Jika ada air pun harganya tak terjangkau. Begitu tersentuh hati Siti Jubaidah, istri dari seorang khalifah, Harun al-Rashid. Kembalinya di kota Makkah, beliau hendak membangun satu bendungan, satu mata air yang sumbernya dari negeri Taif airnya. Berapa kira-kira dana yang diperlukan? Dana yang diperlukan itu seimbang dengan 5.000 kilogram emas di saat itu. Ya. Ada yang mengatakan bendungan ini sudah berusia kurang lebih 1.200 tahun. Ya. Dan bendungan ini airnya itu tersalur menuju ke Jabal Rahmah, menuju ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, hingga ke kota Makkah. Luar biasa di saat itu. Kalau kita bicara tembok, ada tembok raksasa Cina itu, merupakan satu keajaiban dunia. Tapi kalau saya melihat tembok ini ada termasuk keajaiban dunia, tapi nggak diliput karena lingkupnya hanya di jajaran kota Makkah dan diperuntukkan untuk jemaah haji dan umroh airnya. Siti Jubaidah
Kenapa? Tersentuh dan terketuk hatinya untuk membangun. Karena ada satu keimanan, satu ketawakan, satu keprihatinan terhadap para jamaah-jamaah haji itu, sehingga beliau yang membuat sebuah proyek besar. Ya. Air yang sumbernya dari Wadi Nu'man, ya, itu ditarik, digerakkan dengan tenaga kuda. Di zaman itu memang belum muncul listrik, tapi mereka menggunakan tenaga kuda untuk menarik dari lembah itu, kemudian disalurkan di seluruh penjuru, ya, kota Mekah dan sekitarnya. Ya. Satu bendungan yang bisa diartikan satu bendungan yang unik dan menarik, dan sangat luar biasa sekali proyek ini. Ya, di saat itu proyek ini adalah proyek yang tidak ada bandingnya. Ya. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh para jemaah haji yang ketika wukuf di Arafah, ketika wukuf di Muzdalifah dan Mina. Ya, tentunya kita akan berterima kasih, semoga Allah akan memberikan satu pahala yang luar biasa sekali. Walaupun kita melihat, ya, tembok-temboknya saat ini, ya, hanya sebagai prasasti dan kenangan saja, tapi kita bersyukur kerajaan Saudi Arabia masih menghargai, menghormati dan mempertahankan, ya, sebagai kenang-kenangan dari seorang wanita, istri dari seorang khalifah, Harun al-Rashid, ya, yang memanjang saat itu sampai mencapai kurang lebih 95 km. Bayangkan itu para jemaah, memanjang sampai 95 km. Itu merupakan di saat itu, di era itu, luar biasa sekali itu. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, pasti Allah akan memberikan, ya, satu ganjaran, ya, yang berlimpah dan berlipat ganda, sebagaimana ayat yang saya paparkan di atas. Mathalul ladzina yunfiqun amwalahum fi sabilillah. Ibaratkan orang-orang yang menafkahkan hartanya itu di jalan Allah, kamatsali habbatin, seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabila, akan muncul 7 biji. Ya, tiap 7 biji itu akan muncul, ya, 100 tangkai. Nah, itulah cara Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dari hamba-hamba yang ada di sini. Namun kalau kita melihat di saat ini, ya, air yang digunakan para jemaah haji, air yang digunakan oleh jemaah umroh, perhotelan penduduk Mekah, dari manakah itu? Itu adalah sebenarnya air laut yang disuling oleh kerajaan Saudi Arabia yang bermarkas, ya, di Jeddah. Kemudian air itu saat ini sudah bisa dimanfaatkan untuk diminum. Nah, air yang disuling sumbernya dari, ya, air laut itu bisa dimanfaatkan untuk air minum. Memang kalau kita melihat air laut ini, ya, sebersih apapun kita suling dia, kita bersihkan, dia memang agak payu itu rasanya. Ya, seperti kita melihat, kita rasakan air Zam-Zam. Coba bedakan. Pasti rasanya payu kan, ke bawah, dan itu, ya, disaring oleh bebatuan-batuan yang ada di situ. Ketika air Zam-Zam itu, ya, memberikan minum pada para jemaah, semuanya ini akan pernah kering. Kenapa? Karena sebagian peneliti mengatakan sumber itu berasal dari air laut yang disuling oleh bebatuan dan merembes ke situ. Allahu a'lam. Yang jelas, kita harus napak tilas dengan perjuangan pengeluaran dana yang dikeluarkan oleh Siti Zubaidah di kala itu merupakan salah satu keajaiban, kehebatan
yang luar biasa di kala itu, jamaah haji dan umroh, sehingga jamaah haji dan umroh tidak merasa kesulitan, tidak merasa kebingungan untuk bersuci dan minum. Ya, semoga ini memberikan satu makna, satu edukasi, satu kepedulian terhadap sejarah-sejarah yang ada di sekitar kota Mekah. Ya, terutama di Masyail Haram, situ ada Jabal Kurban, situ ada Masjid Baiat yang ada di Mina, itu ada Jamarat, di situ ada Jabal Rahmah, situ ada Wadi Muhasir. Ini merupakan satu situs sejarah yang perlu kita napak tilas untuk menambah keimanan kita terhadap agama yang Allah turunkan ini benar-benar agama akurat, bukti otentik di negeri kota Mekah, ya, sebagai bukti-bukti untuk kebenaran Islam itu sendiri. Ya. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah mengkaji dan menggali, serta kita harus mengintrospeksi diri sejauh mana kita tahu ya, histori dari kota Mekah itu. Ya, semakin dalam kita tahu sejarah kota Mekah, semakin dalam keimanan dan cinta kita terhadap kota Mekah, tanah haram kita. Ingat, tanah haram tidak akan diizinkan non-muslim masuk, hanya kita. Apakah kita hanya berpangku tangan saja, memandang tanpa tahu isi di dalamnya yang mengandung nilai-nilai sejarah? Sejarah itu adalah nilai kekuatan persatuan. Maka dalamilah sejarah itu, Anda seolah-olah bersatu terhadap umat Islam seluruh penjuru yang ada di alam semesta. Ya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.